baik, saya dari kelompok 9. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami mengenai kualitas air sungai di Sulawesi Tenggara, khususnya yaitu Sungai di Kolaka dan Sungai Konaweha. Langsung saja. Yang pertama, jadi latar belakang dari analisis kualitas air sungai yaitu salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah sungai. Sungai merupakan ekosistem yang sangat penting bagi manusia dan juga berbagai makhluk hidup lainnya. Sungai juga menyediakan air bagi manusia, baik untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, peternakan, industri maupun domestik. Jadi sungai merupakan salah satu kebutuhan yang peran penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, kebutuhan air rata-rata secara wajar adalah 60 liter per orang per hari untuk segala keperluannya. Pada tahun 2000, dengan jumlah penduduk dunia sebesar 6.121 miliar, diperlukan air bersih sebanyak 367 km kubik. Sedangkan pada tahun 2025 diperlukan sebanyak 492 km kubik. Dan pada tahun 2100 diperlukan 611 km kubik air bersih per hari. Jadi kebutuhan air ini memang sangat besar bagi kehidupan manusia, khususnya per orang, yaitu 60 liter per hari. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kualitas air sungai. Jadi, faktor yang mempengaruhi kualitas air sungai ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentang alam, yang kedua yaitu kehidupan ekosistem perairan, dan yang ketiga kondisi daerah aliran sungai atau perumahan sekitar. Nah, bentang alam ini yang dimaksud adalah kondisi di lingkungan atau alam sekitar sungai itu. Kemudian kehidupan ekosistem perairan ini yaitu kehidupan yang ada di dalam air sungai, dan yang ketiga yaitu kondisi daerah atau kondisi daerah di sekitar aliran sungai atau perumahan sekitar yang berada di permukaan sekitar sungai. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis kualitas air sungai di Kabupaten Kolaka. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasti Nurwajid dengan NIM J1A1192215. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Sekarang kita masuk pada poin analisis kualitas air sungai di Kabupaten Kolaka. Jadi yang pertama, kualitas air sungai di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018 diketahui mempunyai status kualitas air yang berbeda-beda, mulai dari mutu hingga tingkatan tercemar yang ringan maupun yang sedang. Kemudian poin kedua, di Kabupaten Kolaka terdapat 13 jumlah sungai yang 4 diantaranya telah memenuhi baku mutu yang mana mempunyai skor IP yang berbeda setiap sungainya. Kemudian masuk pada poin ketiga, Kabupaten Kolaka juga memiliki sumber daya air yang berlimpah karena di Kabupaten Kolaka terdapat banyak sekali sungai, yaitu sekitar 64 sungai yang tersebar di 12 kecamatan. Kemudian masuk pada poin selanjutnya, yaitu sungai-sungai di Kabupaten Kolaka memiliki potensi yang banyak dan berbeda-beda. Potensi itu dapat dijadikan sebagai sumber tenaga penggerak, penopang kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, irigasi, dan bahkan sampai pada pariwisata. Kemudian masuk ke poin kelima, yaitu mengenai sungai-sungai terpanjang dan terbesar di Kolaka. Pertama, sungai yang terpanjang yaitu Sungai Sapuli dengan panjang kurang lebih 110.000 meter dan lebar sekitar 16 meter yang merupakan sungai terpanjang di Kolaka. Jadi sungai terpanjang di Kolaka yaitu Sungai Sapuli. Kemudian salah satu sungai terpanjang selanjutnya yaitu Sungai Oko-Oko dengan panjang kurang lebih 105.000 meter dan lebar 13 meter. Selain kedua sungai tersebut, Kabupaten Kolaka juga memiliki masih banyak sungai-sungai panjang yang mengaliri seluruh Kabupaten Kolaka.
selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, nama saya Windy Yunita Yunus dengan NIM J1A1191214. Kita masuk pada analisis kualitas air sungai, Sungai Konaweha, Sulawesi Tenggara. Poin pertama yaitu kualitas air Sungai Konaweha masih masuk dalam kategori kriteria mutu air berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, berkisar antara kelas 1 sampai kelas 2, walaupun ada kecenderungan terjadi penurunan kualitas air sungai secara signifikan. Kemudian poin kedua, indikasi penurunan kualitas air Sungai Konaweha tersebut adalah kadar biochemical oksigen demat, kemudian chemical oksigen demat dan koli tinja air sungai yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kategori kriteria mutu air berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 masuk kategori kecemaringan berdasarkan analisis Torres. Kemudian saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giani Melan Aprilia dengan NIM J1A19254 akan membacakan gambar yang ketiga. Yang ketiga adalah kadar biological oxygen demand, chemical oxygen demand, dan koli tinja air sungai yang cukup tinggi karena dari kegiatan pembangunan atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuannya di Konaweha yang semakin meluas dari tahun ke tahun. Yang keempat adalah keberadaan konsentrasi total suspended solid DO nomor 3 Fe, Ci, dan coliform cenderung meningkat di dalam air walaupun berdasarkan kriteria mutu air peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 masih berada di bawah nilai kisaran baku mutu air sehingga masuk kategori kelas 1 dan memenuhi baku mutu air berdasarkan analisis Torres. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anjeli dengan NIM J1A1191230. Untuk kesimpulan dari keseluruhan materi tentang analisis kualitas air sungai, yaitu berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi secara dini. Salah satunya adalah dengan pengelolaan sumber daya air. Hefni Effendi 2003 mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya air sangat penting agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan. Salah satu langkah pengelolaan yang dilakukan adalah pemantauan dan interpretasi data kualitas air, di mana pemantauan dan interpretasi data itu mencakup kualitas fisika, kualitas kimia, dan kualitas biologi. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari seluruh pemateri. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.